Nah, untuk pelajaran batik pada hari ini agak banyak ya pelajarannya ya, karena sudah tanggal 20 UTS kita harus 2 bab minimal. Jadi hari ini kita 1 bab selesaikan ya. Anak-anak bisa menyimak ini videonya sambil dilihat bukunya ya. Bu Yani membuat ringkasan dari buku ya, bukan banyak sekali. Jadi di sini ada ringkasannya, nanti Bu Yani bacakan. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Ini babnya bab 2 ya, motif dasar batik ya. Nah, motif dasar batik ini ada 3 yang perlu diingat anak-anak ya. Motif dasar batik itu terdiri dari 3. Yang pertama berupa titik, titik ya, titik biasa titik. Yang kedua berupa garis ya. Garis itu merupakan deretan titik yang berhimpit. Jadi kalau titik, 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 titik semua berhimpit-berhimpit, nah itu jadi garis. Kemudian yang ketiga itu adalah bidang. Nah, bidang ini terbentuk oleh garis-garis yang bertemu pada ujungnya. Nah, jadi yang perlu diingat motif dasar batik, kalau ada pertanyaan begitu, sebutkan motif dasar batik. Nah, anak-anak bisa menjawab ini ya. 1, titik, 2, garis, 3, bidang. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis titik ini ada macam-macam ya. Ini titik berderet mengapa ke kanan, yang ini ke kiri. Kemudian ini ada titik 3, ada titik 4, ada titik 5. Kemudian ini ada titik melengkung. Ini ada titik melingkar, jadi lingkaran tapi berupa titik ya, titik melingkar. Ini ada titik zigzag atau naik turun ya. Nah, ini yang titik ya, keterangan titik tadi ya. Nah, batik itu nanti bisa ada motif yang seperti ini, ada seperti ini, ada juga yang lingkaran begini. Nah, kita lanjut ya. Untuk jenis-jenis garis, nah garis juga banyak ya, ada kayak garis miring ke kanan, nanti ada yang miring ke kiri juga. Ini garis melengkung, bergelombang, ini garis silang, ini garis garis double itu apa namanya, ganda ya Pak ya. Garis naik turun atau zigzag. Nah, ini garis melengkung juga. Nah, ini juga kayak obat nyamuk ya. Nah, masih banyak lagi mungkin ya, tidak hanya ini ya. Jadi yang perlu diingat-ingat beberapa ini ya. Ini kita lanjut ke bidang ya. Nah, jenis-jenis bidang itu ada lingkaran, contohnya uang logam ya. Lingkaran seperti ini, udah jelas insya Allah ya. Ini uang logam ya. Selain uang logam ada lagi tutup botol bisa, tutup gelas lingkaran juga. Terus permukaan gelas juga lingkaran. Kemudian bidang yang kedua persegi panjang, contohnya amplop. Nah, ini amplop ya, ada persegi panjang banyak juga ya. Papan tulis itu permukaannya juga persegi panjang. Yang ketiga, bidang ketiga adalah persegi. Nah, contohnya ubin atau keramik ya. Nih, persegi itu bedanya dengan persegi panjang. Kalau persegi itu semuanya sama ya panjangnya. Kalau persegi panjang ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian yang keempat adalah segitiga. Kok jadi nulisnya segituga ya? Duh, maaf ini ganti ya. Segitiga, contohnya rambu lalu lintas. Nah, anak-anak di jalan sering lihat kayak gini ya. Nah, ini adalah bidang segitiga. Jadi kalau disuruh nulis sebutkan 3 macam bidang. Nah, anak-anak bisa menulis ya, lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian motif batik itu bisa dikelompokkan jadi tiga motif ya. Ada motif binatang, ada motif tumbuhan, ada motif geometri. Nah, nanti kalau disuruh menyebutkan juga bisa, sebutkan 3 macam motif batik. Nah, anak-anak bisa menuliskan ini ya, motif binatang, motif tumbuhan, motif geometri. Nah, apa saja pengertiannya kita lanjutkan di sini ya. Nah, motif binatang itu adalah motif yang menggambarkan
Motif itu gambar ya, menggambarkan bentuk binatang. Nah, biasanya nama motif biasanya sesuai dengan nama binatang. Misalnya batiknya banyak gambarnya merak. Nah, biasanya disebut motif merak. Ada gambar naganya, banyak gambar naganya, motif naga. Ada gambar gurda itu burung Garuda. Ya, ini juga motif binatang. Ini juga. Nah, kemudian untuk motif tumbuhan adalah motif yang menggambarkan bentuk tumbuhan. Nah, ini bisa daun, bisa bunga, akar, sulur, tangkai atau kuncup, mungkin bisa juga. Pokoknya semua bagian tumbuhan itu kalau digambar berarti dia motif tumbuhan. Nah, contohnya adalah motif sidomukti, motif teruntum, motif kawung, motif lung pakis. Nah, gambar motif ini bisa anak-anak cari di buku ya. Tadi Bu Yani nggak mencantumkan gambarnya, jadi nanti bisa dilihat di buku motif sidomukti seperti apa, motif teruntum seperti apa, kawung seperti apa, nanti ada di buku ya. Nah, kemudian yang motif geometri itu adalah motif yang menggambarkan bentuk bidang. Contohnya motif parang, motif ceplok, motif kawung banji, dan motif anyam ya. Ini ya tadi yang ringkasan dari buku paket ya. Kalau di buku paket itu ada di halaman 19 sampai 27 ya anak-anak ya. Nanti bisa selain menyimak videonya Bu Yani juga bisa lihat di buku paket ya. Ini yang ringkasannya. Kalau mau yang lebih jelasnya, lebih banyak bacaannya ada di buku paket ya. Dan gambar yang ini ya, motif parang, motif ceplok, ini ada di buku paket. Nah, kemudian tugas batik hari ini nanti ada link yang kita bagikan ya, mengerjakan soal pada worksheet ya. Nanti ada link, anak-anak linknya itu sebenarnya sama dengan latihan yang ada di buku ya, tapi cuma dibuat agar anak-anak bisa mengerjakan di HP ya, nanti terus bisa nilainya bisa langsung masuk ke Bu Guru ya. Sama dengan di halaman 28 sampai 31 ya, nanti sama itu isinya soalnya sama, cuma mengerjakannya secara online ya. Nah, kemudian nanti silakan anak-anak kerjakan, dibuka link yang sudah dibagi nanti di akhir. Kemudian kalau sudah selesai, sudah finish, nanti klik namanya itu diisi dengan nama anak-anak ya. Kemudian level diisi 1, subjek school diisi latihan batik 2. Nah, insya Allah nanti nilainya langsung masuk ke Bu Guru ya. Gitu ya anak-anak untuk hari ini pelajaran tematik dan batik. Insya Allah tetap semangat belajar, jaga sholat 5 waktunya selalu ya, dan patuh pada ayah bunda di rumah. Kita akhiri, tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa
tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah subhanallah